Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak Ketua Masjid beserta jajarannya, selaku pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tamu undangan, singkatnya hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Barang-barang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang makin niki mau kita barang-barang hadir majelis taklim, hadir iktikaf di rumah Allah, hadir dalam acara peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, jam sekenean apa gawe kulungguh? Hah? Ngawis. Bagus, pahala belek ngawis. Lagunda ngawis rebun batur. Nenek ngawis rebun dengan rebun tetawis. Ibu-ibu, pelunggu jam seginian ngapain? Hah? Masak. Oh, Masya Allah. Itu pahala yang sangat luar biasa. Bukti bakti EP pelunggu oleh semama pelunggu itu diantara bukti baktinya, diantaranya masakan wayah mama namai masakanna sudah menangna itu masakannya. Kenapa? Karena dalam riwayat dijelaskan ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Tidak ada seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho sama dia, maka dia tuh perempuan bakal masuk surga. Bele datang masuk surga ibu-ibu. Bele mate bejulu. Bejulu mate. Lagu nereda wayah mama. Hebat. Tetapi Bapak Ibu tiang, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini tidak kalah pahalanya daripada pelunggu masak, tidak kalah pahalanya daripada pelunggu ngawis metaang keluarga si bilang jeluk. Boleh pahalanya enak ngaji, nggih besar, sangat luar biasa. Sering kita sebut bahwa baginda Rasul menjelaskan, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi raka'ah. Dudukmu sebentar di majelis ilmu, kata baginda Rasul, lebih hebat daripada salat 1000 rakaat salat sunnah. Dak tarak semendak nuntut ilmu, dak tersemendak lalu ngaji, lagu pahalana di hadapan Allah Ta'ala lebih hebat daripada orang sholat sunat 1000 rakaat. Kok bisa? Ya, orang sholat 1000 rakaat yang dapat pahala cuman yang sholat saja. Itu pun kalau dia khusyuk. Tapi kalau ngaji banyak orang dapat pahala. Si dengerang mau pahala, si nyampeang dapat pahala, si hadir dakak ngantok mau ya pahala.
Apalagi nu ciga. Kadang-kadang mau pahala enggak? Nah, yang mendengarkan sekarang melalui online, melalui Facebook, melalui TikTok, melalui YouTube, itu dapat pahala juga ya. Makanya lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Pantas bagi Rasul nyebutin siaran dengan ngaji niki Bapak Ibu dapat narak semendak pahalana luar biasa. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah tasalabu, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu berniat hadir arah huzur sinangarang leh Bali menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Pada hari ini kita ngerayakan salah satu daripada hari besar dalam Islam yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kata para ulama, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hari yang paling mulia. Kenapa begitu? Bahkan kata para ulama, Bapak Ibu tiang, kelahiran baginda Nabi sinu lebih hebat daripada bulan suci Ramadan, lebih hebat daripada Idul Fitri, lebih hebat daripada Idul Adha, bahkan lebih hebat dari dunia kanja isina kumbena. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berbahasa, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, nana Allah Ta'ala berbahasa, nek bukan ciptaan ya si lain-lain. Dunia ini enggak diciptakan oleh Allah Ta'ala kalau bukan karena baginda Rasul. Ya ampun, bahasa para ulama, seandainya dekna lahiran baginda Nabi, sang dekna rak dakuan bulan suci Ramadan, sang dekna rak Lailatul Qadar, sang dekna rak Idul Fitri, Idul Adha. Makanya para ulama berkesimpulan, hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih agung, lebih mulia daripada yang lain-lainnya. Kenapa? Begitulah hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Bapak Ibu, ibu-ibu, kira-kira baginda Nabi gagah apa ndek? Gagah apa ndek? Begagahan semamak pelunggu atau baginda Nabi? Hah? Kan udah bingung. Saya gagahan. Siapa yang lebih cakap? Suami pelunggu atau baginda Rasul? Oh, ndek nabani berjawab, wayah mama le ite kana. Bapak-bapak, kira-kira baginda Nabi gagah apa ndek? Gagah. Mbe ingesan kira-kira.
Sebinian puluh atau baginda Nabi atau sebinian dengar? Oh, sebinian tahu. Baginda Nabi paling gagah ibu-ibu. Gagah baginda Rasul, masya Allah. Nggih. Gagahnya santer isinya beda daripada si lain. Mana buktinya Bapak Ibu tiang? Dijelasin sama para ulama. Idza masya baina ashabihi faka'annal qamaru fi nujumi dhuhur wa idza aqbala laylan faka'anna an-nasa fi awani dhuhur. Ngana kata para ulama. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jari siaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan di hadapan di sekeliling para sahabat, pasti baginda Rasul yang paling terang bercahaya. Munaleka, ya doang paling gagah kita si sahabat sini. Wa idza aqbala lailan, apabila pada malam hari, pun ke kalam naleka, biasanya kan ke kalam sino petang ya, gelap. Apalagi dulu nggak ada lampu, mungkin nggak ada lampu beginian di zaman baginda Rasul. Lagu amun naleka sahabat kaca baginda Nabi, faka'annan nas fi awani zuhur. Mara ruana sahabat sino leka lek tengeri kenyakan zuhur. Kenapa? Saking bercahayanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan, kullul bait anta sakinu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang dimana baginda Rasul ada di dalamnya itu enggak butuh amal lampu. Nih buktina Bapak Ibu. Dulu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pas nama si beji Bapak Ibu kan diambil oleh ibu susuan beliau. Sayaran ibu susuana Halimah As-Sa'diyah. Kata Halimah As-Sa'diyah, kamino le guguk kamino. Biasanya kami ngadu dila copok. Apa bahasa ini dila copok? Dila si padeangnya lelet no. Tanyalaan. Amun tatiup ya. Milu hidung tebedang. Karena si no. Dila copok. Maka ketika kami pada malam-malam hari, ya nyalaan kami berdila lek balik. Bagian tanggal 3 olas, 4 olas pada malam hari, kami enggak butuh itu. Kenapa? Karena si pinak kami jadi dila. No, rembulan ini pinak kami jadi dila. Tetapi apa kata beliau? Lagu Masya Allah Tabarakallah. Setelah ku jauh baginda Nabi bait jari anak susuanku ngana. Dek kami wah bilang kalam nyalaan dila le bale dewa. Kenapa enggak pernah nyalain lampu Bapak Ibu tiang? Karena wajah baginda Nabi selalu bercahaya, bilang kalam tetap bercahaya. Kenapa tetap bercahaya? Begitulah wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya man ra'a wajhaka ya sa'ad. Kan kenong karena apa kanana? Man ra'a wajhaka ya sa'ad. Siapa saja yang memandang wajah baginda Rasul dengan keimanan, dengan keislaman, dengan ketakwaan, ya saat pasti bahagia Bapak Ibu. Bahagia dengan amun kita mandang wajah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bahagia Bapak Ibu? Karena wajah baginda Nabi sino wajah simina dengan tenang. Amun tegita ya bahagia tegita. Kamal jalal selapu dengan singita baginda Rasul apa ngana? Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Dek kuang kita manusia si gagah ganteng keren luar biasa na mara ampun baginda Nabi dek kuah kita ana sahabat. Kenapa? Saking gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndek na sekadar gagah doang Bapak Ibu saran baginda Nabi.
Tetapi dari ujung atas sampai ujung bawah tidak ada yang kebuang Bapak Ibu dia. Nenara si kebolang selapuna mengandung keberkahan pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya Bapak Ibu, ada sahabat kalau nggak salah Talha. Itu beliau ketika baginda Rasulnya di kuku, ketika baginda Nabi potong kuku baginda Rasul diambil, disimpan di lemarinya. Ada 3 kuku baginda Rasul. Setelah sino ternyata rapat-rapatna ninggal dunia, badakna bijana. Apa ngana? Wahai anakku, ne amun ku ninggal dunia, Jemak mun ku ninggal dunia, peta angang ku itu lek lemari, simpan kuku baginda Rasul. Kadung umbe bapak ngana anakna, jemak amun ku ninggal dunia, tolok dakuan lek pakuku sino lek kedua matangku seke dua. Kanca seke tolok ya lek bibirku ngana. Yo gandangu kadung umbe bapak ngana, li usabbita bihi. Agan nategeh natakatawanang aku si mungkar nakir ngana gan lancar ongkatku berjawab. Kenapa? Berkat kuku baginda Rasul ditaruh di bibir beliau. Kuku Bapak Ibu. Kita mun tanya di kuku mbe tipakna. Bolang. Mun baginda Rasul jana serogotan sahabat. Itu ada waktu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, setelah wafat baginda Nabi, lumayan ada sahabat, anak sahabat si sakit luar biasa. Manjuran nangkin layak kan di nara apotek kena beli obat. Minta obat di kendai tanah obat sini. Setelah ternyata arak seorang sahabat, coba kita pergi ke salah satu daripada istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa tahu ada yang menyimpan barang pakaian baginda Rasul. Benar. Datang dapuan sahabat nih Bapak Ibu. Tagana datang sahabat nih metaya le sebinian baginda Rasul. Apa petana? Arak salah suku sebinian baginda Rasul masih nyimpan sisa jubah baginda Nabi. Lalu diapain Bapak Ibu? Diapakan jubah itu? Terus jubah sino to ada Bapak Ibu pembahasan tiang keram nih ya no. Direndam. Keram bahasa tekeram jubah sino. Setelah direndam itu jubah, air bekas rendamannya itu dikasih minum sama orang yang sakit, langsung sehat seketika. Mun basanta bahasa kasar teh ai dakin kelambi baginda Nabi ini jadi obat Bapak Ibu. Bayangin ai daki kelambi baginda Rasul jadi obat. Coba mun ai dakin kelambi dah. Sang nara keluarga sakit, "Neh, kelambingku kono baru kejela ngawis kono." Suruh ya, keram terus. Sade yang nginamnya. Kira-kira selesai sakit apa selesai sehat? Lah selesai teruk guna dengar. Kenapa Bapak Ibu? Yang ini manusia beda daripada yang lain. Kalau yang itu manusianya beda. Al-bashar wa laysa kal-bashar. Manusia baginda Rasul lagu lain daripada yang lain. Maka sosok ini yang kita peringati maulidnya Bapak Ibu ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pedam tinduk tengari arak sahabiah tama jauh ya dapuan botol. Ditanya, sahabiah dekadung be botol ini ngana? Baginda Rasul jawabna si sahabiah sino, aku kadugin nadong dapuan apa bahasa enta keringat pelungguh ya Rasulullah. Sirina amun tetindo ino kan keringatan ita. Dauran ita biasa amun tetindo.
Apalagi tamu ngorok lah, naik daur ini luwe. Sahabat nih naruh botol di bawah baginda Rasul tidur untuk ngapain? Dijawab sama sahabiah itu, ini botolku kadu genang kak daur pelungguh ya Rasulullah. Yuk kadu ngapain tuh daur? Oh katanya daur sini ngana bedeang kami minyak harum le balik. Minyak harum kami nih dena mahal lalu, dena muda-muda lalu, biasa-biasa. Tetapi ketika kami campur dengan air daripada keringatmu ya Rasulullah, minyak harum kami sini jadinya sangat luar biasa. Harum, marah ampun idam nenong minyak harum si paling mahal. Artinya apa Bapak Ibu? Keringat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam inola Pak harum luar biasa. Wanita harum mendah. Gua harum si banget sino. Harum sini namai. Kalau baginda Rasul keringatnya saja Masya Allah harum luar biasa. Nah, maka sosok yang ini Bapak Ibu tiang harus terkenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumbena pun harus terkenal Bapak Ibu. Oh, karena jamaah amunara dengan meninggal dunia. Jelasang nali kitab sino. Amun teu khilaf kitab Daqaiqul Akhbar aran kitabna. Badana ita apa nganali kitab sino? Ketika ada orang meninggal dunia, sebelum didatangi ama malaikat mungkar nakir, terdatangin dulu isi manusia gagah luar biasa, harum luar biasa. Tak ketahuan mayit sino, saya sini ngana, de sini saya ngana, de saya sini ngana. Oh amun dengan si tahu ja, oh ini aran nabi kami baginda nabi. Amun wah tahu ini baginda nabi, insyaallah lancar menjawab pertanyaan malaikat mungkar lagi. Lagu mundena tahu jawabnya saya sini tedo ya. Bena tahu saya sini. Hati-hati itu pertanda pertanyaan mungkar nakir berikutnya enggak bakalan bisa dijawab oleh orang tersebut. Ya ampun Bapak Ibu, penting tahu nih ternyata model fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Setelah tahu model fisik beliau, dek tabau gan mada yang diri takan baginda Nabi. Nangumbe-ngumbe gagah dengan, nangumbe-ngumbe ingat cantiknya orang. Bagaimanapun indahnya sesuatu, enggak bisa ngejar gagah cakepnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dek tabau. Ibu-ibu, saya Nabi paling gagah. Baginda Nabi atau Nabi Yusuf? Hah? Nabi Yusuf atau baginda Nabi? Saya kira-kira bapak-bapak. Oh, warak dengan Nabi Yusuf paling gagah. Oh, jangan salah Bapak Ibu. Nabi Yusuf benar gagah luar biasa. Sampai-sampai Bapak Ibu gagahnya Nabi Yusuf sino luar biasa. Nabi Yusuf pernah tinggal di Mesir. Gagahnya Nabi Yusuf sino Bapak Ibu tiang, Mesir pernah dilanda kekeringan. Musim kering, musim susah. Nyari makan, nyari minum susah dengan Mesir. Tapi tahu enggak Bapak Ibu? Arak carana dengan Mesir no. Agendak na jadi dengan si lapar. Agendak na jadi dengan si kelaparan, ndak na dengan si kehausan. Ngumbe carana Bapak Ibu tiang, setiap kali nelapar dengan Mesir sino dakwaan, dipandang wajah Nabi Yusuf. Setelah dipandang wajah Nabi Yusuf, bau dek na bakalor 3 sampai 4 bulan. Besar doang dengan. Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf. No. Masya Allah, bumbu bebe gagah nanti. Tapi jangan salah, yang lebih gagah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil
karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijelaskan gagahna baginda Nabi sino Bapak Ibu terbagi jadi 10 sake turunang nalik dunia siwa jama' tadait le akhirat si sake teturunang le dunia ne Bapak Ibu dibagi oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mun kita dengan gagah, kita taman bagus, kita pemandangan indah, kita dengan cantik, kita dengan luar biasa. Mun basa toyana ino urut-urut gagah baginda Rasul. Itu titisan-titisan gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ngumbelalo gagahna dekna bau gen nyebutnya isi para sahabat, kehabisan kata para sahabat menjelaskan tentang gagahnya yang namanya sosok agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu tiang gagahna baginda Rasul nek tabau gen malik ya. Tetapi bagaimana cara kita supaya bisa membersamai baginda Rasul nanti di akhirat? Kata baginda Rasul, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Sai demen gawe sunnahku kata baginda Rasul, maka ia demen dengan si kangen le aku. Terus monoah tangan le aku ya jemaah barang kulit surga kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mana di antara sunnah baginda Rasul Bapak Ibu? Dua sunnah baginda Nabi. Be di antarana sunnah baginda Nabi Bapak Ibu. Nih, sepele sini. Bilang jelo kedait dia. Be di antarana sunnah papah tebekelor, papah temangan minum. Ngombe sunnahna, oh banyak. Dijelaskan dalam kitab Muraqibul Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali, disyarahkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi. Ada dalam kitab Ihya'u Ulumuddin, dijelaskan arak telu dakwaan adab dengan bagina telu adab dengan papan bekelor. Arak adab sebelum temangan, arak adab kenyekan tebekelor, sika telu setelah tebekelor. Bedi antarana adab sebelum tebekelor Bapak Ibu. Si pertama, pastikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Pastian ya. Beras sebeliang teh senina anak jarin teh halal. Halal beras ini nggih. Lagu halal berasna lagu kepengna nyarla. Pelih eta. Kenapa Bapak Ibu? Yo, nah kanjana lengan sampisino jual tong puku beli beras nah. Bagus. Lagu sampisino rebus saya wisang dia. Mun da wisangnya rebun deui jana aman. Berarti sehat sampisino. Jual wah aman kepengna. Lagu mun da kanti rebun batu rawis da taduk-taduk jana. Yo kanjana sampino ngakan rebusino na. Nggih, denara Anda manusia ngakan rebu. Nah, lagu kanja bae iya sampisino dapat ngakan rebu. Nah, rebusino dena halal. Jual pelunggu sampisino. Berarti tumbuh pada daging sapi itu perkara yang haram. Jual epe, jual pelunggu ya haram berarti itu kepengna. Hati-hati Bapak-bapak ya. Si pertama sebelum tabakalar sino, pastikan makanan itu adalah makanan yang halalan thayyibah. Kumbena Bapak Ibu arak dengan makatan tiba baginda Rasul. Baginda Rasul ngana sang laiku berdoa ngana arak le kitab Al-Wafi syarah dari Arba'in An-Nawawiyah. Itu dijelaskan lalai tiang berdoa ya Rasulullah ndek takabulang-kabulang doa tiang sesuai ku berdoa ndek narak be takabulang doa tiang ya Rasulullah.
Apa ngana baginda Rasul berbahasa sahabat mele kepe nak pulang doa nepe si Allah Taala mele ya Rasulullah. Apa kata baginda Rasul? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Oh gampang sahabatku, kata baginda Rasul. Umi saran tah perbaiki makananmu, insya Allah Allah bakalan jawab doamu, kata baginda Rasul. Si halal lo kalorang ndak anda sekedar tebesur doang. Lagu kita sebagai orang muslim yang penting halalna, ndak yang penting besurna. Halalna sih penting. Yang penting dia halal, dendek temalu-malu nyari rizki sini, yang penting nah halal. Kenapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika suatu waktu baginda Rasul lalu tiba Waina lengan Siti Fatimah Az-Zahra. Tagahna lalu tiba Waina dijenguk cucu beliau. Dilihat cucu beliau kenyekana nangis. Tagahna nangis dakwaan lagi takna bapuna nangis si baginda Nabi. Tagahna kita bapuna nangis katawana bijana yang beta nangis mana bapungku mana. Oh ternyata ya lapar bapun pelunggu ya Rasulullah. Setelah itu Bapak Ibu denulak suwe-suwe baginda Rasul langsung pergi. Yang ngumbe baginda Rasul lalu bait upak ngumbe upak apa bahasa entah nekang air sumur begayo lek saitona lek dengan Yahudi sekali nimba air sumur tebeng sakit kurma baginda Rasul, sekali nimba tebeng sakit kurma, sekali nimba tebeng sakit kurma. Selesai itu dikasih cucunya makan. Bayangin Bapak Ibu, manusia paling agung, paling mulia sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek nula ila meta upa bait taparana nimba air sumur. Aga ngumbe yang penting nah halal nah kalau orang keluarga. Nah kita bapak-bapak yang penting nah halal. Bismillah beta. Ini pertama. Apa sih no? Jangan lupa makanan yang kita makan hendaknya makanan yang halal. Kumbe napa nang Bapak Ibu? Aranjak namun makanan si halal sino insyaallah segar idap te ibadah. Mun makanan si haram kiroga berat lonto sembayang ini. Kiroga berat lonto nang masjid. Kenapa? Siapa tahu makanan itu makanan yang gak jelas. Sang makanan sino gak nemina, berat doang pogoyan si bagus ini tegawe. Nah maka Masya Allah, ini yang pertama Bapak Ibu tiang. Makanan yang kita makan hendaknya makanan yang halal. Kedua, kalau makan minum hendaknya dalam keadaan duduk. Kemangan nginam sini toko di situ. Toko. Duduk. Toko cara temangan nginam. Nah, mungkin toko le kursi, mungkin belesehan toko le bawa. Silakan duduk. Nah, kenapa Bapak Ibu tiang? Ini akhlak yang sangat luar biasa juga. Nah, terus amun tabak kelor sinon mayangan atau nginam nita hendaknya pakai tangan kanan. Ima kanan takadung nginam Bapak Ibu. Ya, amun bakalor je insyaallah selapu ngadu ima kanan. Mangan insyaallah. Lagu nginam ini uwe dengan ngadu ima kiri. Uwe papah nang ngerokok je kanan. Papa nanginam je kiri. Tentu ini pegang sih kan. Ngerokok je kanan kaduna. Sing nginam je ima kiri kan ngaku cinta Nabi ya. Kalau ngaku cinta Rasul, dah kak sunnah mangan nginam kaduang ya. Kenapa? Sepele Bapak Ibu. Lagu lengan tono tok nak kenal itu si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka kalau makan pakai tangan kanan, nginam ngadui makanan, agak ngombe. Le kitab sino jelasan itu bahwa dengan si nginam ngadui kiri, dengan si bekelor ngadui kiri. Ino apa ngana? Ino mangan nginamna kence setan. Ya pada sekat besur kana. Mangan nginam setan kencana. Ngombe agun setan di tiang tong di tuh tiang bedai. Lagu lagi. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Tidak ada keberkahan yang didapatkan pada makan minumnya. Dena mau papa mangan nginamna, tung maunya barang setan ya mangan nginam. Kenapa? Ternyata mangan nginamna ngadui makiri lonto. Jangan. Termasuk adik-adik tiang si masih beji. Dendek biasaan diri mangan ngadui makiri, nginam ngadui makiri, dendek Bapak Ibu. Jangan sepele sini. Lagu kadang dengan wah kebiasaan ngadui makiri, kiri lente dah kata badak ya. Karena itu adab dari baginda Rasul. Ini bukan dari tiang, enggak. Tetapi itu dalam riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam demannya ngadu perkara-perkara sifatnya kanan. Mau bakalor kanan. Nginam kanan. Nah, ya aku baginda Rasul nggih. Ya cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Setiap apapun yang kita lakukan di seharian kita le itu anak sunnah baginda Rasul. Makanya kita bisa temukan baginda Rasul le balenta, ngombe angkunta. Biasakan kepada kita keluarga kita gawe sunnah baginda Rasul dakak na sepele-sepele. Termasuk mangan nginam ini bilang jelu mangan nginam Bapak Ibu. Nah, tetapi yang membedakan makan minum kita dengan orang-orang yang lain adalah apakah makan minum kita sesuai dengan sunnah Nabi ataukah tidak. Mun sesuaikan ke sunnah Nabi jana pahala kita. Amun dena sesuaikan ke bagi sunnah baginda Rasul jana besur doang mau dah. Lagu pahala deh. Lagu mun dengan si pintar jana besur mau pahala mau. Hebat kan pelasmu. Nah, coba kamu terbandingkan, insyaallah pada doang mesurta insyaallah. Lagu si bedaannya dengan si berilmu, kaja si dekna berilmu, dengan si girang ngaji, kaja si dekna girang ngaji. Ya, keduanya kayak kira-kira sunnah baginda Rasul dalam setiap hariannya. Termasuk sunnah mangan nginam nih Bapak Ibu tiang. Sepele lagu silakan dilakukan dengan baik. Berikutnya, setelah tebekelor ngadui makanan, itu baginda Rasul ngajari kalau minum itu 3 kali tegukan. Entah nginam 3 kali depan. Harap denganlah, apalagi papah tak puasa no. Puasa awal-awal no kan haus gate. Papah nak Allahu Akbar Allahu Akbar. Langsung nginam jauh ini nginam es ini. Langsung kena bawa mana ni. Ni nara 3 kali ni nara apa pokokan los tamewa. Begitu sunnah Nabi? Enggak. Bagaimana cara minum Bapak Ibu? Oh, cara minum baginda Rasul 3 kali Bapak Ibu. 3 kali apa? 3 kali tegukan. Apa karena 3 kali tegukan? Ciri minum pertama bismillah. Alhamdulillah. Minum kedua alhamdulillah. Minum ketelu soya. Bismillah. Ngono. Si pertama kedua adeng-adeng. Dena soya lalu. Si ketelu je soya sekedik. Itu sunnah Nabi nggih, makan minum. Dan Bapak Ibu tiang, sunnah Nabi sini ndek na semantak ta mau pahala doang ndek. Lagu secara kedokteran dah ino lebih bagus untuk kesehatan dengan. Amun
nangano cara nanginam, insyaallah kesehatannya bagus, bena mau pahala, bena mau besur, bena tanda cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun tabakal apa mun tanginam sino palu kali tegukan. Berikutna amun tabakalar Bapak Ibu, baginda Nabi amun nabakalar sino. Aku mau nabakalar nasi lah. Ino biasanya baginda Nabi mengawali dari yang di dekatnya. Ini julu bui ngono. Baru na berikutna. Ciri lengan itu julu. Angkat tengah dia na bui. Ini dia na ngombe-ngombe. Terus ndek nang ano aku narak dengan lah. Tagih na bakalar sino. Bui na sino lui. Langsung rebak jangan ini kan nih. Buai di tengah ini. Baginda Rasul kalau makan samping lengan. Sepele ya. Tetapi masya Allah tabarakallah itu luar biasa. Munde na gue kan dek na jadi bela, dek na jadi sisa sini na keluar. Masih bisa dimakan oleh yang lain. No, cara baginda Rasul nggih. Cerina, masya Allah tabarakallah. Begitu cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Ya carana jadi samping-samping. Berikutnya Bapak Ibu, ngombe cara baginda Rasul mau nambah kelor. Dende lupa berdoa sebelum tabak kelor Bapak Ibu ya. Apa doa anda sebelum berkelor Ibu-ibu? Apa doa dulu? Sebelum demangan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Loh, doa tinduk sino. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lande ku hafal kana bismillah na baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wah no. Kenapa Bapak Ibu tiang disunnahkan kita ngabaca bismillah? Setelah makan disunnahkan ngabaca alhamdulillah. Kumbena Bapak Ibu tiang. Karena marong kata singone. Bakalor ta nginam ta pada doang selepu. Dengan luar Islam bakalor endah ya. Dengan luar Islam nginam endah ya. Bahkan sang nemayan gana kekanana dengan luar Islam. Minumannya lebih elit. Lagu simbeda angnya Bapak Ibu. Amun dengan Islam sinojana maresi baru. Bakalor nandik na sekadar mau besur doang dik. Tetapi itu makannya adalah salah satu jalan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sino kaduang ta? Dende lupa bakalor tasino awaliyah dengan doa kepada Allah. Neta hafal doa sebelum bakalor paling tidak baca bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan alhamdulillah. Amun wah ngono insyaallah mau kita pahala dak temangan mangan. Dak sekedar nginam-nginam lagu mau kita pahala Bapak Ibu. Sepele. Berikutnya Bapak Ibu tiang, apa itu? Berikutnya dende terlupa. Tegeh tabakalor sino niatang ya agan tersegar gawe kogoyan bagus. Mangan ita niatang agan tekuat anang masjid. Mangan ita nginam ngupi ta agan nebre balung ta metaang anak jari keluarga senina ta si bilang jelau bakalo purunggu Bapak Ibu-ibu niatang agan neble langan tiang bakti le semama tiang mau purunggu pahala luar biasa. Bapak Ibu tiang rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Maka sunnah singene ini Bapak Ibu tiang kadang dengan lupa ya. Kenapa dilupakan?
karena tidak ada rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu amuna dengan wa ara cintana kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sunnah-sunnah takkan sepele berusaha untuk dilakuin. Adeng-adeng kita gawe iya, adeng-adeng kita untuk ngapain? Morongkat singone amun toah gawe sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan kak jamak ruan tadah tetapi insyaallah bakalan bisa membersamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kumbena karena bau kita gawe sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kak sepele-sepele Bapak Ibu ya. Nah maka Bapak Ibu ya, melalui perayaan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ke tebarang-barang periri adeng-adeng tata caranta ketika terbilang jelu ketika tebekelor adeng-adeng periri ketika tebarang senina ta na bagus angkun ta ketika tebarang semama ta ibu-ibu semama kulunggu na bagus angkun ta ketika tebarang anak jarinta na bagus angkun tenda. Emang bagi Rasul ada ya ama anak jari ibadah? Itu dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil itu dijelaskan baginda Rasul itu amuna barang bebeak selabu bebeak sino demannya barang baginda Rasul. Ngumbe aku baginda Rasul kadang berjorak-jorak baginda Rasul kaca bebeak-beak ini. Kadang baginda Rasul dicium tangan bebeak sino. Kenapa? Begitu cara baginda Rasul bersama anak-anak. Ya boleh suku waktu arak sahabat arak dengan kita na baginda Rasul kan cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hasan Sayyidina Husain dipeluk dicium ini anak ini cucu baginda Rasul. Apa kena dengan sini bahasa la ngana ana indi 10 fil bait kana bedeang aku anak jadi lebar di 10 seke pun de kuah nyium dia kana dan wah nyium anaknya dengan sini. Apa kata baginda Rasul? Man la yarham la yurham. Dengan sindek nabadoi kasih sayang kepada anak jari, anak-anak si beji itu tidak bakalan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu ya, ke barangkat yang sebaru barang-barang kita pulang dari masjid. Ndek sekadar jauh berkat punti ini doang, ndek. Lagu ule telengan masjid mana-mana arak sakit dua terjauh sunnah Nabi agar nara tegawe lek balenta jadi ya beta mau berkat beta mau berkah nembe kamani sile juru ini sang terjauh pada ule naga berkah nembe ada yang kita bawa sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dakak nara sakit dua di antara nembe sing ana sini Bapak Ibu tia di antara sunnah ketika makan minum ke dakana jamak sunnah niki tebarang-barang kan gawe nah dakana sepele tetapi itu kalau dilakukan dengan hati yang sangat luar biasa bukti bakti dan cinta kepada baginda Rasul semuanya bakalan diterima oleh Allah dan di hadapan Allah tidak ada perkara yang kecil selalu dibalas dengan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang cinta kepada baginda Rasul, cinta kita di dunia dan di akhirat. Karena dengan cinta itu bisa menyampaikan kita bersama baginda Rasul nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wal kiram ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله
ولا تجعلنا من طال عمره وساء عمله اللهم ارزقنا كمال المتابعة والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مباركا حسنا معصوما صلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.